Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Royan Abdullah. Untuk pagi hari ini, kesempatan hari ini saya akan melakukan mengenai tutorial bagaimana secara kita untuk merapikan data dari data yang belum rapi menjadi lebih rapi atau terstruktur. Untuk CP, saya TP 183. Oke. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara kita merapikan data dari data sebelumnya yang belum rapi menjadi lebih rapi. Di mana saya menggunakan Google Kolaborasi yang mana Google kolaborasinya berupa Google Spreadsheet di mana Google Kolaborasi ini bisa memudahkan kita dalam pekerjaan di mana kita dalam satu tim. Maka kita tidak perlu meng-share file asli, tapi kita bisa menggunakan meng-share berupa link yang ada di atas ini, yang mana nanti kita bisa share ke teman-teman kita atau tim kita sehingga tim kita bisa melihat tanpa eh, kita memberikan dokumen aslinya. Kemudian untuk kita bisa lihat dari namanya ini kan masih belum rapi ya teman-teman. Jadi untuk namanya ini masih seperti Black, ini kan masih kapital semua. Andrew, sedangkan untuk nama itu kan untuk di depan kita menggunakan huruf kapital. Maka kita bisa merubahnya menggunakan fungsi di mana kita bisa merubah secara keseluruhan supaya bisa lebih rapi. Dilihat masih ada warna merah, kemudian untuk fontnya juga masih untuk ukurannya masih belum sama. Untuk yang pertama-tama kita bisa menggunakan fitur tanda plus berada di sebelah kiri layar. Bagaimana nanti ininya itu nanti bisa menambahkan sheet kita. Oke, setelah sheet ditambahkan, kita bisa merubahnya di mana tata letaknya sehingga kita bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk yang pertama, kita bisa mengcopy data kita untuk judulnya. Untuk judul kita bisa copy karena kan judulnya itu sama, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian kita bisa gantinya, kita samakan datanya untuk tata letaknya. Yang pertama itu di sini ya. Oke. Setelah itu untuk langsung saja ya untuk nama kita bisa menggunakan untuk merapikannya kita bisa menggunakan function atau rumus proper di mana kita bisa sama dengan kemudian proper kita bisa mengambil data kita yang berada di sebelah mana. Data kita kan berada di sebelah raw data di sebelah kiri sini ya. Kita sini kemudian kita bisa eh, klik di sini raw data A7 karena berada di baris ke-7 kolom ke A. Kita bisa enter kemudian dilihat sudah bisa terlihat rapi ya teman-teman untuk eh, penggunaan huruf kapitalnya untuk namanya itu sendiri. Kita bisa tarik ke bawah untuk menyamakannya. Jadi kita tidak perlu satu persatu karena eh, akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kita bisa melakukannya untuk menarik ke bawah di mana menariknya ke bawah itu harus berada di pojok sini yang ada titik birunya ini kita setelah tertampil tanda plus ini baru kita bisa menariknya ke bawah untuk melakukan format yang sama. Untuk gender juga sama karena kan kita juga mengambil data yang sama di raw data, kita bisa menggunakan tanda plus ini ya. Nah, oke, bisa sama ya teman-teman. Kita bisa tarik ke bawah juga. Kemudian untuk umur juga sama karena kan kita juga mengambil data di data yang sama. Kita juga bisa menggunakan tanda plus ini. Oke. Kita bisa menariknya ke bawah. Oke, di sini sudah terlihat bahwasannya sudah sama ya teman-teman.
Untuk umurnya kita bisa cek lagi bahwa oke untuk umurnya sudah sama Annie Black 35. Oke. Oke, sudah sama ya ini 35. Kemudian untuk Let's Birthday kita juga bisa menggunakan fitur yang sama. Jadi kita tidak perlu eh, susah payah untuk mengcopy satu persatu, tapi kita juga bisa menggunakan fitur ini. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Dimana nantinya kita juga bekerja itu eh, tidak memerlukan beberapa waktu karena kan di pekerjaan juga menggunakan dibutuhkan kecepatan juga, tapi juga harus tepat. Untuk contributor juga sama. Oke, eh, di mana kita merubah ini itu ada ketentuannya, di mana ketentuannya kita sudah memiliki. Saya lupa memberikannya dari awal. Untuk ketentuannya yaitu tipe fontnya itu ada Arial, kemudian font colornya black, kemudian font size-nya 11. Kemudian untuk tipe yang lain-lainnya seperti ini untuk ketentuannya. Kemudian kita bisa menggunakan font karena di mana di sini untuk instruksinya menambahkan awalannya berupa 62, di mana di sini di raw data di data aslinya itu tidak ada 62-nya, di mana kita nanti akan nolnya itu kita akan rubah menjadi 62. Di sini juga udah ada yang 62, di sini belum ada nolnya tapi langsung 8, jadi kita akan tambahkan 62. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus IFS. Mengapa kita menggunakan rumus IFS? Karena eh, kita itu menggunakan ketentuannya lebih dari satu atau multi atau banyak ya. Nah, untuk itu kita ambil datanya di sebelah mana? Left, left, karena berada di sebelah kiri datanya. Kemudian kita bisa mengambil datanya di mana? Di raw data. Di sini kita klik, kemudian raw data F7, kemudian koma 1, kurung tutup, sama dengan yang tadinya nol, kita akan rubah data di sini satu satu kita tambahkan 62 tadi ya. Kenapa kita menggunakan tanda petik? Di sini kita menggunakan tanda petik karena di sini kita menggunakan berupa angka. Jadi kita menggunakan tanda petik 62. Oke. Kemudian kita kurung tutup seperti itu. Oke, kemudian kita koma, data di sebelah kiri, data sebelah kiri masih sama di raw data, kita koma 1, kurung tutup, sama dengan yang tadinya 8, yang tadinya 8, yang tadinya 8 kita akan kita akan replace di mana data ini di raw data, koma 1, koma 1, kemudian koma 628 karena kita akan merubahnya menjadi 628. Oke, 628, kemudian kurung tutup, oke, kemudian koma, kemudian sebelah kiri, data sebelah kiri, raw data, koma 2, sama dengan kita tambahkan 62. Oke, koma, kita ambil data di raw data.
kurung tutup. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwasannya untuk nomor yang tadinya awalnya 0 sudah berganti dengan 60, ada tambahan 62 atau nolnya digantikan dengan 62. Kita juga bisa menggunakan yang sama untuk pemunculan tanda plus di sini kita akan tarik ke bawah supaya lebih mudah. Di sini untuk untuk rumusnya itu akan sama karena kan juga data data kita juga sama. Kemudian date of join kita bisa kopas. Oke, di sini kan juga sama ya teman-teman. Di sini juga sama, kita bisa kopasnya secara bersamaan saja. Karena kan juga ini saya lihat bahwasannya untuk ini kita tinggal merubah formatnya saja, tidak menambahkan fungsi. Ini seperti itu. Oke, di sini sudah terlihat untuk ini untuk ketentuannya, untuk tanggalnya, date of join-nya kita rubah menjadi seperti ini. Kita tambahkan di settimai tadi. Kemudian ini kita menuju ke format di sebelah ini. Oke, kemudian number, kemudian tanggalnya kita rubah. Oke, sudah ya. Kemudian untuk ini juga sama. Ini kan harinya. Kita rubah format, kita menuju ke number. Kita juga sama samakan date-nya. Kemudian ya salary. Untuk ini kita akan rubah menjadi US dollar. Format, number, US dollar. Oke, di sini juga sama, US dollar. Oke, dilihat di sini bahwasannya ini kosong ya datanya. Nah, untuk data per bulan itu kan kita ambil dari data per tahun, data tahunan. Sedangkan untuk eh, tahunannya itu sekian, tahunannya sekian. Baik, untuk data tahunannya itu sekian, kita akan rubah. Maka kita bisa menggunakan kita menggunakan function juga untuk sum penjumlahan dari ini. Oke, dari I7 kita kan akan bagi per bulan dari satu tahun itu ada 12 bulan, maka kita akan bagi 12 dan kita bisa enter. Oke, kita bisa tarik bawah untuk membuatnya. Oke, ini yang tadinya tidak ada apa namanya, tidak ada. Oke, yang tadinya ini kosong sudah terisi. Oke, di sini saya juga akan menambahkan noun di sini karena kan ini kosong, jadi tidak ada datanya. Maka kita bisa menggunakan rumus if juga. If karena kita menggunakan hanya satu satu ketentuan, satu ketentuan aja. Jadi kita eh, bisa menggunakan if. Kita ambil dari data di samping kiri, kemudian raw data, kemudian kemudian ini satu karena hanya satu ketentuannya, kemudian kita bisa sama dengan lagi, kita tambahkan tanda petik. Kenapa tanda petiknya kosong? Karena kan di sini datanya tidak ada, yang datanya tidak ada kita tambahkan menjadi none. Terus seperti itu, koma, replace, oke. Kemudian raw data yang ini data D7 kita kan ambil dari data raw data di data D7. Kemudian kita koma 1,4 karena berada di sebelah garis keempat.
kemudian koma lagi, kita tambahkan noun, kurung tanda petik, noun. Oke. Setelah itu kita kurung tutup, kemudian kita koma, kemudian kita kembali ke rumus yang awal, di mana kita menggunakan proper. Kita tambahkan proper, kita menggunakan fitur proper, kemudian kita mengambil data di raw data juga, kemudian kurung tutup, enter. Oke, di sini kita tarik ke bawah. Oke, di sini yang tadinya kosong sudah bertambah noun atau tidak ada datanya. Di sini juga tidak ada, di sini tidak ada. Oke, sekarang kita akan merapikan untuk fontnya. Kita bisa foto font CTRL-A untuk select semua. Kemudian untuk kita bisa merubahnya di 11. Eh, Kemudian untuk fontnya kita ubah Arial, kemudian black. Oke, kemudian ini untuk yang ada warna hijau dan biru kita putih. Oke, kemudian untuk border kita tidak ada ya bordernya. Oke, kemudian untuk kita kan ini masih bold, yang di sini masih di bold. Kita akan hapus boldnya dengan cara bisa menggunakan fitur ini. Oke, tapi kita juga bisa menggunakan shortcut di mana CTRL-B. Oke, kita juga bisa menggunakan seperti itu. Kemudian untuk lebih rapi data lagi, kita menggunakan paragrafnya, kita menggunakan seperti ini. Oke, paragrafnya kita yang di sebelah sini tidak rapi ya. Kita rapikan. Oke, kemudian untuk ini kan tidak rapi, kita bisa menggunakan klik dua kali di sini. Oke, di sini juga klik dua kali. Nah, untuk font juga. Oke, di sini sudah terlihat rapi ya teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat rapi. Dilihat sudah rapi, sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Oke, awalannya udah ini, udah menjadi US dollar, date-nya sudah, kemudian fontnya Arial Black, ukurannya 11. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, Royan Abdullah. Mungkin jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.